Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya anggota dari kelompok 7 Heni Nurdewi dengan NIM 1705030007 yang akan memaparkan hasil diskusi kami pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2, chapter 7 yang berjudul Intercompany Inventory Transaction. Chapter 7 ini berkaitan dengan chapter 6, di mana chapter 6 yang membahas tentang intercorporate transfer non-current asset, di mana parent company dan subsidiary company seringkali terlibat dalam transaksi antar mereka sendiri. Contohnya seperti parent company menjual inventory ke subsidiary company, atau bisa juga disebut dengan downstream, dan sebaliknya yaitu subsidiary company menjual inventory ke parent company yang disebut juga dengan upstream. Selanjutnya yaitu intercompany inventory transaction atau transaksi persediaan. Inventory transaction adalah bentuk pertukaran intercompany yang paling sering terjadi. Eliminasi transfer inventory intercompany yang berelasi tidak berbeda dengan eliminasi jenis transaksi perusahaan yang lain. Di sini, semua revenue dan expense yang dicatat oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat harus dieliminasi seluruhnya dalam penyusunan consolidation statement, serta semua profit or loss yang dicatat atas transfer tersebut harus ditangguhkan sampai barang yang ditransfer dijual ke non-afiliasi. Selanjutnya adalah overview. Ayat jurnal eliminasi kertas kerja atau work paper eliminating entities yang digunakan dalam penyusunan kertas kerja konsolidasi harus mengeliminasi seluruh pengaruh transaksi intercompany yang berelasi. Apabila transaksi tersebut merupakan transaksi inventory intercompany, diperlukan ayat jurnal eliminasi untuk menghilangkan revenue dan expense terkait dengan transfer intercompany yang dicatat oleh masing-masing perusahaan. Selanjutnya adalah transfer at cost atau transfer pada biaya perolehan. Kadang, merchandise dijual ke perusahaan yang berelasi sebesar carrying value atau biaya tercatat perusahaan penjual. Pada saat sale of inventory menghasilkan profit or loss, diperlukan satu ayat jurnal eliminasi untuk menghilangkan revenue dari sales intercompany dan cost of goods sold terkait yang dicatat penjual. Hal ini dilakukan untuk menghindari kedua akun tersebut dicatat lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya. Di sini, net income konsolidasi tidak terpengaruh oleh ayat jurnal eliminasi tersebut jika transfer dilakukan pada biaya perolehan karena baik pendapatan maupun cost of goods sold dikurangi oleh jumlah yang sama. Transfer at profit or loss atau transfer dengan keuntungan atau kerugian. Perusahaan menggunakan berbagai macam metode yang berbeda dalam menentukan harga transfer internal perusahaan. Pada saat sales intercompany termasuk profit or loss, eliminated work paper diperlukan untuk konsolidasi pada periode transfer yang mempunyai dua tujuan, yaitu yang pertama adalah income statement, sales and cost of goods sold. Revenue dari sales intercompany dan cost of goods sold yang dicatat oleh afiliasi yang mentransfer harus dihilangkan. Yang kedua adalah balance sheet inventory. Profit or loss atas sales internal perusahaan harus dihilangkan sehingga persediaan dicatat pada biaya bagi entitas konsolidasian. Dan selanjutnya yaitu downstream sale of inventory. Diasumsikan pada tanggal 1 Maret 2011, PT Fearless atau Parent Company membeli inventory seharga 7 juta rupiah dan menjualnya ke PT Special Food atau subsidiary company seharga 10 juta rupiah pada tanggal 1 April 2011. PT Induk mencatat jurnalnya sebagai berikut. 1 Maret yaitu inventory sebesar 7 juta rupiah di debit dan cash sebesar 7 juta rupiah di kredit. Pada tanggal 1 April, cash sebesar 10 juta rupiah di debit dan sales sebesar
10 juta rupiah di kredit dengan keterangan penjualan inventory ke PT Special Food atau subsidiary company. Transaksi yang ketiga yaitu cost of goods sold sebesar 7 juta rupiah di debit dan sales sebesar 7 juta rupiah di kredit dengan keterangan cost of goods sold yang dijual ke Special Food atau subsidiary company. Yang selanjutnya yaitu PT Subsidiary Company atau PT Special Food juga mencatat pembelian inventory dari PT Fearless dengan ayat Jonas sebagai berikut. 1 April, inventory sebesar 10 juta rupiah di debit dan cash sebesar 10 juta rupiah di kredit dengan keterangan pembelian inventory dari PT Fearless atau parent company. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nur Wahyuni Sebayang. Kepada Nur Wahyuni kami persilahkan.